Ada kalanya hidup terasa seperti panggung pertunjukan, di mana kamu berdiri sendirian di tengah cahaya. Sementara di balik tirai kegelapan, para penonton rahasia menyusun skenario kejatuhanmu. Mereka bukan hanya pengamat pasif, mereka adalah pemain licik, ular-ular yang menyusup dalam senyap, bekerja sama untuk satu tujuan, meruntuhkanmu. Bukan karena kamu lemah, tapi justru karena kamu terlalu kuat untuk bisa mereka kendalikan. Terlalu bercahaya untuk bisa mereka redupkan. Terlalu murni untuk bisa mereka rusak. Kamu adalah pembawa cahaya, utusan kehidupan yang tidak datang ke dunia ini untuk tunduk, tetapi untuk menyadarkan. Dan karena itulah mereka mengintaimu. Mereka tak mengerti bahwa setiap kali mereka mencoba menjatuhkanmu, yang mereka lakukan justru membuka jalan bagi kebenaran yang lebih besar untuk terungkap. Mereka mengira kamu sendirian, padahal kamu dilindungi oleh barisan tak terlihat, semesta, leluhur, dan para penjaga cahaya. Apa yang kamu alami bukanlah kebetulan. Ini adalah bab dari naskah takdirmu yang sedang dituliskan dengan tinta ilahi. Kamu tidak salah. Kamu tidak gila. Kamu tidak berlebihan. Kamu hanya sedang menghadapi sistem yang takut pada mereka yang bangkit. Kamu sedang menggetarkan tanah tempat mereka berdiri dengan ketenanganmu, keaslianmu, dan frekuensi ilahi yang kamu bawa. Mereka menyerang bukan karena kamu lemah, tetapi karena mereka takut akan siapa kamu sebenarnya. Mereka mencoba mencuri informasi, menyabotase perjalananmu, bahkan memanipulasi orang terdekatmu agar menjauhkanmu dari panggilan jiwamu. Tapi kamu bertahan. Dan karena kamu bertahan, mereka kini mulai runtuh satu persatu. Inilah saatnya kamu mengingatkan diri siapa kamu. Inilah saatnya kamu membuka mata, menegakkan kepala, dan menerima pesan ini dengan sepenuh jiwa. Karena pesan ini bukan sekadar rangkaian kata. Ini adalah panggilan dari dimensi yang lebih tinggi, sekaligus penegasan. Kamu telah dipilih, dan tak ada satupun kekuatan bayangan yang bisa membatalkan pilihan itu. Sebelum kita memasuki 7 bagian dari pengungkapan ini, mari kita lakukan satu hal kecil dengan kekuatan besar. Tekan tombol suka, langganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar angka 77. Bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima seluruh pesan ini tanpa ragu, tanpa gangguan, dan tanpa topeng. Kita akan berjalan bersama dalam cahaya. Dan ketika cahaya bersinar cukup terang, tak ada bayangan yang bisa bersembunyi. Bersiaplah, karena kebenaran yang selama ini disembunyikan akan muncul satu persatu. Dan kamu, ya, kamu, akan berdiri sebagai bukti bahwa yang membawa cahaya tak akan pernah kalah. Bagian 1. Serangan tersembunyi terhadap cahaya yang tidak mereka pahami. Mereka mengendap, bukan karena mereka berani, tetapi karena mereka takut akan cahaya yang kamu bawa. Kamu, sang pembawa cahaya, tak pernah menyadari bahwa kehadiranmu telah menjadi ancaman bagi dunia mereka yang dibangun dari kepalsuan. Mereka tidak membencimu karena kesalahanmu. Mereka membencimu karena kamu adalah cermin yang memperlihatkan luka mereka sendiri. Kamu adalah jiwa pilihan, diciptakan dengan frekuensi yang tak bisa dijangkau oleh jiwa-jiwa yang tertutup. Saat kamu hadir, sesuatu dalam diri mereka mulai bergetar. Ketakutan mereka bukan karena kamu menyerang, tetapi karena kamu menyinari ruang-ruang gelap yang selama ini mereka sembunyikan. Mereka mencoba meredammu dengan kata-kata kasar, dengan gosip, dengan fitnah yang dibungkus senyum ramah. Mereka menyusun langkah demi langkah untuk mengaburkan kebenaran tentang siapa kamu sebenarnya. Namun kamu bukan seperti mereka. Kamu tidak membalas dengan racun, kamu membalas dengan cahaya. Kamu tidak menjatuhkan, kamu memeluk. Dan itulah yang membuat mereka panik. Karena mereka tidak bisa menaklukkan sesuatu yang tidak bermain dalam aturan mereka. Mereka adalah arsitek kekacauan, sementara kamu adalah pemilik kedamaian. Dan kedamaian itulah yang membuatmu tak tergoyahkan. Mereka membentuk kelompok, mereka bersekongkol, mereka menyebar cerita, semua demi satu hal, menjatuhkanmu. Tapi mereka tidak tahu bahwa setiap usaha mereka hanya memperkuat perlindungan semesta terhadapmu. Setiap fitnah yang mereka lancarkan menjadi tameng yang semakin tebal. Setiap pengkhianatan yang mereka rancang berubah menjadi jembatan menuju versi terbaik dari dirimu. Mereka menatapmu dengan mata penuh curiga,
sementara kamu menatap dunia dengan mata yang dipenuhi kasih. Mereka menyusun strategi untuk menyeretmu jatuh, sementara kamu berdoa diam-diam agar mereka menemukan kedamaian. Disinilah letak kekuatanmu, di dalam ketenangan yang tidak bisa mereka pecahkan, dalam cinta yang tidak bisa mereka salin, dalam integritas yang tidak bisa mereka rusak. Apa yang mereka lakukan bukan sekadar kesalahan kecil. Ini adalah bentuk serangan batin. Mereka memata-mataimu, mencatat setiap gerakmu, mengumpulkan fragmen-fragmen cerita hidupmu untuk dijadikan senjata. Mereka mencoba menyusup ke dalam frekuensimu, berharap bisa mencuri sedikit cahaya. Tapi cahaya tidak bisa dicuri. Cahaya hanya bisa diperoleh dengan niat yang murni. Dan kamu, jiwa yang terpilih, telah menunjukkan bahwa sekalipun dikepung oleh kegelapan, kamu tetap memilih untuk bersinar. Bukan karena kamu tidak bisa membalas, tetapi karena kamu tahu, membalas bukan jalan cahaya, melainkan jalan mereka yang telah tersesat. Ingat ini, tak satu pun dari serangan mereka luput dari perhatian semesta. Tak satu pun pengkhianatan mereka yang tidak dicatat oleh hukum energi yang tak bisa dimanipulasi. Segala sesuatu yang mereka niatkan untuk menjatuhkanmu sedang berubah arah. Mereka yang mengawali peperangan ini tidak pernah membayangkan bahwa yang mereka sentuh adalah cahaya yang tak bisa padam. Dan kamu, tetaplah berdiri. Bukan karena kamu harus melawan, tetapi karena berdiri dalam kebenaranmu saja sudah cukup untuk membuat mereka gentar. Kamu bukan milik dunia mereka. Kamu hadir untuk membentuk dunia yang baru. Dunia yang dibangun di atas kebenaran, cinta, dan keaslian. Jangan takut, karena serpihan kebenaran selalu menemukan jalannya untuk bersatu dan menciptakan terang yang tak bisa dihentikan. Kamu sedang berada dalam proses itu. Dan semesta sedang bergerak, bukan untuk membalaskan dendammu, tetapi untuk mengangkatmu ke tempat di mana tidak ada ular yang bisa menjangkaumu lagi. Bagian 2. Cahaya autentikmu menguak segala kepalsuan mereka. Kamu tidak datang ke dunia ini untuk menjadi salinan dari siapapun. Kamu adalah satu-satunya dirimu. Dan keaslian itulah yang menjadi ancaman bagi mereka. Mereka terbiasa hidup dalam topeng, dalam naskah-naskah yang mereka tulis sendiri untuk menyenangkan dunia. Tetapi ketika kamu hadir, dengan jujur, apa adanya, dan tidak dibuat-buat, semua topeng itu mulai runtuh. Kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Energi kehadiranmu sudah cukup mengguncang ruang-ruang palsu yang mereka ciptakan. Saat kamu mencintai tanpa syarat, mereka terperangah. Saat kamu memberi tanpa pamrih, mereka terguncang. Karena dalam dunia mereka, segalanya harus memiliki timbal balik, segalanya harus bisa dimanipulasi. Namun kamu tidak bisa dijual, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa ditundukkan. Ketika mereka menyebar kebencian, kamu menjawab dengan ketenangan. Saat mereka membisikkan racun, kamu menjawab dengan diam. Dan ketika mereka berharap kamu akan tenggelam dalam amarah dan dendam, kamu justru menyentuh kedalaman hatimu dan memancarkan cinta. Cinta yang tidak datang dari kepentingan, tetapi dari kesadaran. Itulah momen ketika segala kepalsuan mulai terkuak. Bukan karena kamu menuding atau membuka aib mereka, tetapi karena hadirmu saja cukup untuk membuat bayangan mereka goyah. Kamu adalah cahaya yang tidak memusuhi, tetapi justru menyinari. Dan cahaya, jika cukup terang, selalu memperlihatkan kebenaran yang tersembunyi. Kamu telah menjadi saksi betapa seringnya mereka menciptakan cerita untuk menutupi kenyataan. Mereka berkata kamu tidak stabil, padahal kamu hanya sedang tumbuh dan menghapus pola lama. Mereka menuduhmu pembohong, padahal kamu hanya belum menceritakan semuanya. Mereka menyebutmu pencari perhatian, padahal kamu sedang mencari makna. Semua kata-kata itu, sebenarnya, berasal dari ketakutan mereka akan sosokmu yang tidak bisa mereka definisikan. Karena kamu tidak tunduk pada sistem yang mereka pahami. Kamu tidak ikut serta dalam permainan validasi. Kamu tidak hidup untuk disukai. Kamu hidup untuk menjadi jujur terhadap suara jiwamu sendiri. Dan itu membuatmu berbeda. Sekaligus berbahaya. Bagi dunia mereka yang dibangun di atas tipuan. Mereka mengira kamu akan berubah, melemah, atau membalas dengan cara yang sama. Tapi sebaliknya, kamu tetap setia pada dirimu.
Kamu tetap menyapa meski dijauhi. Kamu tetap peduli meski dicurigai. Kamu tetap hadir meski tidak dihargai. Dan itulah yang mengguncang mereka lebih dari apapun. Kamu menjadi saksi bagi banyak hal. Kamu melihat mereka bertransformasi di depanmu. Dari teman menjadi pengamat. Dari pengamat menjadi penghakim. Dari penghakim menjadi lawan. Tapi kamu tidak pernah ikut menjadi seperti mereka. Kamu berdiri tenang di tengah badai, dan badai itu akhirnya menunjukkan siapa yang sebenarnya kacau. Ketika kamu menunjukkan kebaikan, mereka menciptakan alasan untuk meragukannya. Ketika kamu menunjukkan batasan, mereka menyebutmu egois. Ketika kamu berkata jujur, mereka menyebutmu manipulatif. Tapi apapun yang mereka tuduhkan, tidak pernah mengubah kenyataan tentang siapa kamu sebenarnya. Dan di sanalah keajaiban terjadi. Karena setiap kali kamu memilih menjadi dirimu sendiri, kamu sedang membongkar kepalsuan mereka satu demi satu. Tanpa teriakan, tanpa kekerasan, tanpa paksaan. Kamu hanya menjadi cahaya. Dan cahaya, sekali lagi, tidak pernah memaksa, ia hanya mengungkap. Jadi teruslah berjalan. Teruslah bersinar. Karena dunia tidak butuh lebih banyak kepalsuan. Dunia butuh lebih banyak kamu. Kamu yang autentik. Kamu yang tulus. Kamu yang tidak bisa dibeli oleh pujian atau dijatuhkan oleh hinaan. Dan ketahuilah, semesta sedang berdiri di sisimu, menyaksikanmu membuka tabir kebenaran dengan cara yang paling suci, menjadi dirimu sendiri. Bagian 3. Perang psikologis yang dirancang untuk meruntuhkanmu. Mereka tidak datang dengan pedang. Mereka tidak menampakkan diri sebagai musuh. Mereka mengenakan wajah-wajah ramah, berbicara seolah peduli, dan mendekat seolah teman. Tapi di balik semua itu, mereka sedang menyusun strategi yang teliti. Ini bukan serangan terbuka. Ini adalah perang psikologis yang dirancang untuk melemahkanmu dari dalam. Mereka mengamatimu seperti ilmuwan mengamati objek percobaan. Mereka memetakan kebiasaanmu, mencatat jam-jam rapuhmu, dan menunggu celah terkecil agar bisa masuk. Mereka tidak hanya ingin menyakiti, mereka ingin merusak fondasimu. Mereka ingin menciptakan kekacauan di sekitarmu, agar kamu mulai meragukan segalanya, termasuk dirimu sendiri. Kamu mungkin pernah bertanya, mengapa semuanya terasa berantakan sekaligus? Saat hubunganmu memburuk, pekerjaanmu terganggu, keuanganmu menurun, dan citramu difitnah. Itu bukan kebetulan. Itu bukan karma semata. Itu adalah taktik. Mereka menyerang dari segala arah, berharap kamu kehilangan pijakan, dan mengira bahwa hidupmu sedang runtuh karena kesalahanmu sendiri. Mereka tahu bagaimana menanamkan benih keraguan. Mereka menyisipkan kalimat-kalimat kecil yang memicu kecemasan. Mereka membiarkan rumor-rumor menggantung di udara, cukup samar untuk tak bisa dibantah, tapi cukup kuat untuk menggerogoti reputasimu. Mereka menciptakan realitas palsu dan memaksamu untuk tinggal di dalamnya. Mereka membuatmu merasa bersalah atas hal-hal yang bukan kesalahanmu. Dan ketika kamu berusaha membela diri, mereka menudingmu reaktif. Tapi saat kamu diam, mereka mengatakan kamu menyembunyikan sesuatu. Kamu ditempatkan dalam perangkap tanpa jalan keluar, permainan pikiran yang dirancang untuk membuatmu ragu pada logikamu sendiri. Dan yang paling berbahaya dari semuanya, mereka membuatmu merasa bahwa kamu sendirian. Bahwa tidak ada yang melihat. Tidak ada yang mengerti. Padahal, kebenarannya berbeda. Setiap luka yang mereka ciptakan telah dilihat oleh semesta. Setiap air matamu tercatat. Setiap niat baikmu yang disalahpahami telah dihargai oleh hukum energi yang tidak pernah salah arah. Yang mereka incar bukan hanya kehancuranmu, tetapi transformasimu. Mereka ingin kamu berubah menjadi bayangan dirimu sendiri. Mereka ingin kamu menjadi pahit, menyerah, dan membalas dengan kebencian. Karena jika itu terjadi, mereka menang. Jika kamu jatuh ke dalam energi rendah, mereka berhasil menyeretmu ke dalam dunia mereka. Namun kamu memilih yang berbeda. Kamu menolak berubah menjadi versi gelap dari dirimu. Kamu memilih untuk tetap utuh meski dikelilingi oleh kehancuran. Kamu memilih untuk tetap tenang meski badai menghantam dari segala sisi. Dan disitulah keajaiban lahir.
Karena setiap kali kamu menolak untuk membalas keburukan dengan keburukan, kamu mematahkan rantai yang mereka harapkan akan membelenggumu. Setiap kali kamu memilih untuk percaya pada proses, bukan pada teror yang mereka ciptakan, kamu sedang menghancurkan seluruh sistem yang mereka bangun. Mereka tidak akan pernah mengerti bagaimana kamu bisa bertahan. Karena yang menopangmu bukan logika manusia biasa, tapi kekuatan tak terlihat yang bekerja dalam diam. Kekuatan yang terbit dari kesadaran, dari keberanian untuk tetap menjadi terang ketika dunia memaksamu jadi gelap. Dan kamu bukan sendirian. Banyak yang pernah menjadi target dari strategi mereka. Banyak yang telah melalui badai sepertimu. Kini kamu berjalan di antara jiwa-jiwa kuat yang pernah terluka, namun tidak hancur. Jiwa-jiwa yang memilih untuk menyembuhkan, bukan membalas. Jiwa-jiwa yang seperti kamu, pilar cahaya di tengah dunia yang mencoba memadamkannya. Teruslah berdiri. Teruslah percaya. Karena setiap serangan mereka sedang berubah menjadi batu loncatan bagi kebangkitanmu. Perang ini tidak akan selamanya. Tapi cahaya yang tumbuh dari luka yang bertahan akan bersinar selamanya. Dan kamu, jiwa terpilih, sedang menulis bab terpenting dalam kisah kemenanganmu. Bagian 4. Pengkhianatan dari lingkaran terdekatmu. Bukan pedang dari luar yang paling melukai, melainkan tusukan dari dalam. Bukan musuh yang mengaku musuh yang paling berbahaya, tetapi mereka yang memakai wajah sahabat, lalu menusukmu dari belakang. Dan sayangnya, kamu telah mengalami itu. Tidak sekali, tidak 2 kali, tapi berkali-kali dari mereka yang seharusnya menjadi perisai, bukan peluru. Di tengah badai yang datang bertubi-tubi, kamu sempat meyakini bahwa ada bahu yang bisa kamu sandari. Seseorang yang bisa kamu percaya. Tempat di mana kamu bisa menaruh rahasia, luka, harapan, dan tangismu. Kamu pikir mereka akan menjaganya seperti harta karun. Tapi kenyataannya, mereka menjadikannya amunisi. Mereka mengumpulkan informasi tentangmu bukan untuk memahami, tetapi untuk melaporkan. Mereka mencatat impianmu, bukan untuk mendukung, tetapi untuk dijadikan sasaran. Mereka tahu kapan kamu tersenyum tulus, dan mereka gunakan itu untuk menyusun kebohongan. Mereka melihatmu menangis, lalu menjadikannya bukti kelemahan dalam narasi palsu yang mereka sebar. Yang lebih menyakitkan bukan hanya pengkhianatannya, tetapi alasan di baliknya. Ada yang melakukannya karena iri. Ada yang karena takut kehilanganmu bersinar lebih tinggi. Ada pula yang melakukannya demi diterima dalam kelompok yang membencimu. Mereka tidak hanya berkhianat atas nama ego, tetapi juga menjual kehormatan mereka demi ilusi penerimaan. Dan lebih tragis lagi, mereka mengaku melakukannya untuk kebaikanmu. Mereka berkata, "Aku hanya ingin membantumu." Padahal setiap pesan yang mereka sampaikan diam-diam, setiap cerita yang mereka bocorkan secara selektif, adalah bagian dari puzzle penghancuranmu. Tapi kamu tahu apa yang paling luar biasa? Jiwa yang kuat? Kamu tetap tidak membalas mereka. Kamu tetap memilih diam saat bisa membeberkan. Kamu tetap memilih memaafkan saat bisa menghakimi. Kamu tetap memilih menjaga rahasia mereka, bahkan setelah mereka mengumbar rahasiamu. Dan dari situlah kekuatan sejati mengalir. Dari keputusan untuk tetap menjadi cahaya di tengah kegelapan yang menusuk dari segala arah. Mereka mengira kamu tidak tahu, tapi kamu tahu. Semesta memberimu intuisi yang lebih tajam dari logika. Kamu merasakannya sebelum semuanya terbongkar. Kamu menangis bukan hanya karena dikhianati, tapi karena kamu sudah tahu siapa pelakunya dan kamu tetap berharap mereka memilih jalan yang benar. Tapi pilihan tetaplah pilihan. Mereka memilih untuk meninggalkan jalan kepercayaan dan mengambil jalur pengkhianatan. Mereka memilih untuk membiarkan racun masuk ke dalam persahabatan yang dulu dibangun dengan ketulusan. Dan keputusan mereka itulah yang membuka gerbang karma, bukan kutukan. Ingat ini baik-baik. Setiap pengkhianatan yang kamu terima adalah bukti betapa berharganya kamu. Tak seorang pun akan mengkhianati seseorang yang tidak memiliki sesuatu yang berharga. Kamu menjadi target karena kamu membawa sesuatu yang tidak bisa mereka miliki. Kemurnian hati, keaslian jiwa, dan keberanian untuk berjalan dalam kebenaran. Dan meskipun kamu sempat merasa hancur,
Kenyataannya kamu tidak pernah benar-benar roboh. Kamu terluka, ya, tapi kamu bangkit. Dan luka itulah yang kini berubah menjadi pelindung. Sebuah perisai tak terlihat yang memisahkanmu dari mereka yang hanya datang untuk menguras, bukan menguatkan. Kini, kamu lebih bijak. Kamu lebih tajam. Dan kamu tahu, tidak semua senyuman berarti setia. Tidak semua pelukan berarti tulus. Tapi itu tidak membuatmu pahit. Itu hanya membuatmu lebih selektif kepada siapa kamu mempercayakan hatimu. Semesta mencatat semuanya. Bukan untuk menghukummu, tetapi untuk memastikan bahwa setiap pengkhianatan akan dibalas dengan perlindungan. Setiap rahasia yang dibocorkan akan dilindungi oleh hukum kebenaran. Dan setiap air mata yang jatuh secara diam-diam akan diganti dengan kekuatan yang tak bisa dibeli siapapun. Jadi berdirilah, lebih kokoh dari sebelumnya. Bukan karena kamu tidak terluka, tetapi karena kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa melewati luka itu tanpa kehilangan jati dirimu. Pengkhianatan mereka hanyalah batu loncatan menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih peka, dan lebih bercahaya. Dan percayalah, saat kamu melepaskan mereka tanpa dendam, semesta sedang mempersiapkan lingkaran baru untukmu. Orang-orang yang tidak akan mengkhianati, tidak akan memata-matai, tidak akan menjualmu. Mereka akan hadir karena kamu layak ditemani, bukan diawasi. Kamu layak dicintai, bukan diperalat. Dan hari itu sedang mendekat. Jangan ragu. Teruslah melangkah. Kamu sedang meninggalkan pengkhianatan dan berjalan menuju takdir yang hanya dimiliki oleh mereka yang tetap murni di tengah badai pengkhianatan. Bagian 5. Upaya mereka menyulap dirimu menjadi cermin kebencian. Mereka tidak hanya ingin menjatuhkanmu. Tujuan mereka jauh lebih licik dan beracun. Mereka ingin mengubahmu menjadi versi mereka. Membentukmu menjadi bayangan pahit dari jiwa yang pernah bersinar terang. Mereka tak puas hanya menyakitimu secara lahir. Mereka ingin meracuni inti jiwamu, agar kamu kehilangan cahaya yang membedakanmu dari mereka. Kebencian, dendam, dan kemarahan adalah bahasa mereka. Dan mereka berharap kamu ikut bicara dalam bahasa itu. Mereka ingin agar kamu membalas luka dengan luka, fitnah dengan fitnah, manipulasi dengan siasat. Karena saat itu terjadi, kemenangan bukan hanya ada di tangan mereka, tetapi juga di dalam hatimu yang mulai berubah bentuk. Namun kamu memilih jalan yang berbeda. Kamu terluka, ya? Tapi kamu tidak menyerah pada kebencian. Kamu kecewa, ya? Tapi kamu tidak membalas dengan kehancuran. Dan disitulah kekuatan luar biasa itu memancar. Kekuatan yang tidak terlihat oleh mata biasa. Kekuatan untuk tetap menjadi terang saat dikelilingi kegelapan. Kekuatan untuk tetap mencintai, walau hatimu pernah dipatahkan berkali-kali. Mereka tidak paham bahwa kamu dilahirkan untuk hal yang lebih besar dari sekadar reaksi. Kamu tidak datang ke dunia ini untuk membalas. Kamu datang untuk mengubah. Bukan mengubah orang dengan paksa, tapi mengubah frekuensi dunia dengan caramu sendiri. Dengan menjadi bukti hidup bahwa luka bisa diubah menjadi cahaya. Mereka menebar duri, kamu tetap menanam bunga. Mereka memancing amarah, kamu menjawab dengan kesabaran. Mereka menyusun konspirasi, kamu memilih diam dan menyerahkan semuanya pada hukum semesta yang tak pernah tidur. Dan meski kamu pernah tergoda untuk membalas, kamu mundur sejenak, menarik napas, dan bertanya pada dirimu, apa aku mau menjadi seperti mereka? Dan jawaban itu, yang datang dari kedalaman hatimu, menyelamatkan jiwamu dari kehancuran yang mereka rancang. Karena jika kamu berubah menjadi pembenci, mereka menang. Jika kamu berubah menjadi kejam, mereka berhasil. Jika kamu kehilangan sisi lembutmu, mereka telah mencuri sesuatu yang jauh lebih berharga dari apapun, hatimu. Tapi kamu tidak memberi mereka itu. Kamu memilih untuk tetap memelihara kedamaian dalam jiwamu. Dan dari situlah semesta bergerak. Karena tidak ada kekuatan yang lebih besar dari jiwa yang memilih cinta ketika dunia memberi alasan untuk membenci. Semesta tidak tinggal diam. Ketika kamu memilih untuk tetap lurus saat dikhianati, semesta mencatat. Ketika kamu memilih diam saat bisa membalas, semesta memperkuatmu.
Ketika kamu memilih untuk tetap percaya bahwa cinta lebih kuat dari dendam, semesta membukakan pintu yang bahkan tidak bisa dilihat oleh mereka yang hidup dalam kepura-puraan. Kamu bukan korban. Kamu adalah penjaga cahaya. Kamu adalah jiwa jiwa yang sudah melewati percobaan paling gelap dan tetap mempertahankan terangmu. Dan karena itu, kamu kini tak tergoyahkan. Apa yang mereka anggap sebagai kelemahanmu, empati, kesabaran, kebaikan, sebenarnya adalah senjatamu yang paling mematikan. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengalahkan tanpa harus bertempur. Karena kemenanganmu bukan tentang mengalahkan mereka, tetapi tentang tidak pernah menjadi seperti mereka. Dan sekarang, kamu melangkah ke tahap berikutnya. Lebih murni, lebih kuat, lebih sadar. Kamu tidak akan pernah lagi dipermainkan oleh energi rendah. Karena kamu sudah melihat wajahnya dan memilih untuk tidak tinggal di sana. Kamu telah menang, bukan karena mereka kalah, tetapi karena kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Bahkan setelah mereka mencoba menghapus siapa kamu sebenarnya. Dan ingatlah, kemenangan yang paling indah adalah saat kamu bisa berkata dalam hatimu, "Aku tetap menjadi aku." Dalam dunia yang memaksamu untuk berubah menjadi pahit, tetap menjadi lembut adalah revolusi. Tetap menjadi cahaya adalah keberanian. Dan kamu telah melakukannya. Kamu telah menyai, dia tenang. Bagian 6. Ketika semesta turun tangan menegakkan keseimbangan. Ada saatnya semesta memilih untuk diam, membiarkan semuanya mengalir, seperti air sungai yang mengalir perlahan di balik batu-batu. Tapi ketika kebenaran diinjak-injak, ketika cahaya dipadamkan dengan sengaja, ketika hati yang tulus dijadikan sasaran oleh kebohongan yang sistematis, maka diamnya semesta berubah menjadi gerakan. Dan gerakan itu bukan lembut. Ia mengguncang. Ia menyapu. Ia menghakimi dengan keheningan yang penuh keadilan. Kamu telah sampai pada titik di mana kamu berkata dalam hatimu, "Cukup." Bukan dengan teriakan, tapi dengan keputusan yang lahir dari jiwa yang telah melewati badai panjang. Dan itulah momen ketika semesta mendengar. Ketika seluruh tatanan energi yang selama ini diam, mulai menggerakkan roda-roda keadilan yang tak bisa dihentikan siapapun. Ini bukan tentang pembalasan, ini tentang pemulihan. Bukan tentang membuat mereka menderita, tapi tentang memulihkan keseimbangan yang telah mereka rusak dengan keserakahan, iri hati, dan tipu daya. Semesta tidak bekerja dengan terburu-buru. Ia memberi ruang. Ia memberi waktu. Ia memberi kesempatan kepada mereka untuk berubah, untuk kembali ke jalur terang. Tapi ketika semua kesempatan itu dibuang dengan kesombongan dan keangkuhan, maka tibalah masa di mana akibat tak bisa lagi ditunda. Dan kamu menjadi saksi dari hukum energi yang mulai berlaku. Kamu mungkin tidak melihatnya secara langsung, tapi kamu mulai merasakannya. Orang-orang yang pernah merencanakan kejatuhanmu mulai menghadapi kebingungan yang tak bisa dijelaskan. Rencana mereka mulai runtuh satu persatu. Kebohongan yang mereka bangun dengan penuh keyakinan mulai menggali lubang di bawah kaki mereka sendiri. Mereka yang dulu tertawa saat kamu jatuh, kini mulai saling curiga satu sama lain. Mereka yang dulu menyebar kabar palsu tentangmu, kini mulai kehilangan kepercayaan dari lingkarannya. Satu demi satu, mereka mulai menghadapi apa yang dulu mereka ciptakan untukmu. Bukan karena kamu mengutuk, tetapi karena hukum semesta tidak mengenal netralitas terhadap niat buruk. Apa yang ditanam, itulah yang tumbuh. Apa yang dikirim, kami mendeki bali. Dalam bentuk yang lebih besar. Saat kamu memilih melepaskan, semesta mengambil alih. Dan itu adalah momen paling sakral. Karena keadilan yang datang dari semesta bukan bersifat reaktif, ia bersifat sempurna. Ia datang tepat waktu. Ia datang dengan keheningan yang menggetarkan. Ia tidak menghukum dengan murka, tetapi dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Dan kamu tidak perlu melihat mereka jatuh untuk tahu kamu telah menang. Kemenanganmu bukan terletak pada penderitaan mereka, tapi pada ketenangan yang kini tumbuh dalam dirimu. Kamu bisa tidur nyenyak tanpa dendam. Kamu bisa tersenyum tanpa pura-pura.
Kamu bisa mencintai tanpa rasa takut. Itu adalah bukti paling nyata bahwa kamu telah lepas dari racun yang pernah mereka tebarkan di sekitarmu. Kamu bukan lagi sekadar korban dari permainan gelap mereka. Kamu telah berevolusi menjadi seseorang yang tak bisa dijatuhkan oleh tipu daya dunia. Dan dalam diam, semesta memelukmu. Semesta menghormatimu. Karena kamu memilih jalan paling sulit, bertahan sebagai cahaya di tengah segala upaya mereka untuk memadamkanmu. Dan sekarang, kamu sedang menuju puncak gunungmu sendiri. Mereka yang mencoba menjatuhkanmu telah tertinggal di lembah yang mereka gali sendiri. Sementara kamu, dengan langkah perlahan tapi pasti, sedang menaiki jalur yang telah ditentukan bagimu sejak awal. Jalur yang dipenuhi berkah, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu setia. Pada dirimu sendiri, pada misi jiwamu, pada kebenaran yang kamu peluk, meski dunia menertawakan. Jangan ragu lagi. Semesta sedang menyusun ulang seluruh ruang di sekitarmu. Apa yang hilang sedang diganti. Apa yang rusak sedang disembuhkan. Apa yang dibajak sedang dikembalikan. Kamu sedang berada dalam babak baru yang penuh keajaiban. Dan kamu pantas menerimanya. Karena kamu telah membayar harga yang mahal. Tetap menjadi dirimu sendiri di dunia yang mencoba memaksamu menjadi orang lain. Dan ingatlah, jika semesta sudah turun tangan, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menahan keajaiban yang datang padamu. Kamu adalah pemenang dalam sunyi, dan waktumu telah tiba. Bagian 7. Kehancuran yang mereka bangun dengan tangan sendiri. Mereka membangun istana dari kebohongan, menata dinding-dinding palsu yang mereka percaya akan bertahan selamanya. Mereka menyusun segala sesuatu dengan tangan-tangan yang penuh tipu daya, berpikir mereka telah menguasai setiap jalur, setiap kesempatan untuk mengendalikan dunia mereka dan memanipulasi hidupmu. Mereka tertawa saat melihatmu terjatuh, seolah itu adalah kemenangan mereka. Mereka merayakan ketika melihatmu ragu, ketika melihatmu terluka, berpikir mereka telah mengalahkanmu. Namun, dalam keheningan yang kamu pilih, semesta sedang merancang keadilan yang tak terlihat oleh mata mereka. Mereka yang merencanakan keburukan untukmu mulai merasakan getaran yang menggetarkan pijakan mereka. Mereka tak tahu bahwa setiap kali mereka menebar kebohongan, mereka sedang membangun jebakan bagi diri mereka sendiri. Setiap kali mereka menyakiti, mereka sedang meracuni diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Inilah hukum semesta yang tak pernah bisa dipungkiri. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan tumbuh. Dan mereka yang telah mencoba menanam racun dalam hidupmu sekarang, harus memanen buah dari kebencian yang mereka tanam dengan penuh keserakahan. Mereka membangun dunia mereka dengan tangan penuh kebohongan, dan saat dunia itu runtuh, mereka akan menyaksikan kejatuhan mereka dengan mata kepala sendiri. Kehancuran itu datang bukan karena semesta ingin membalas dendam, tapi karena semesta bekerja dengan ketepatan yang sempurna. Mereka yang membangun kesuksesan di atas tipu daya, kekuatan yang didapat dari mengeksploitasi dan mengorbankan orang lain, pada akhirnya akan melihat bahwa segala sesuatu yang dibangun dari dasar kebohongan tidak bisa bertahan. Begitu cepatnya, begitu pasti, segala sesuatu yang mereka pegang dengan tangan penuh ketakutan dan kekhawatiran mulai meleleh, terhapus oleh kebenaran yang mereka coba tutup-tutupi. Mereka mengira mereka berkuasa. Mereka mengira mereka bisa mengatur dunia ini. Namun, ketika kejahatan mereka terungkap, ketika kebenaran mulai menembus kabut tebal yang mereka ciptakan, mereka tak bisa menghindari apa yang sudah mereka beri perintah kepada semesta. Karena setiap kebohongan yang mereka ucapkan, setiap tindakan yang mereka lakukan, hanya mempercepat kehancuran dunia yang mereka bangun di atas pasir. Dan kamu, jiwa yang terpilih, menyaksikan semua ini dari tempat yang lebih tinggi. Tidak lagi, kamu tidak perlu mengangkat tanganmu untuk menghancurkan mereka. Kamu tidak perlu berbicara untuk menyatakan bahwa mereka akan jatuh. Cukup dengan menjadi diri sendiri, dengan tetap berpegang pada kebenaran, kamu sudah cukup untuk menyingkap segala yang tersembunyi. Cahaya yang kamu bawa begitu kuat, sehingga kegelapan yang mereka ciptakan hanya akan meleleh dalam terang yang tak bisa dimatikan.
Saat mereka berlarian mencoba memperbaiki kerusakan yang mereka buat. Saat mereka berteriak mencari cara untuk menyelamatkan diri, kamu tetap berdiri tegak. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Kehidupan yang kamu jalani, keputusan yang kamu buat, cara kamu menjaga integritasmu, itu sudah cukup untuk mengungkap siapa mereka sebenarnya. Mereka yang pernah mengejekmu, yang pernah menganggapmu lemah, sekarang terjebak dalam dunia mereka sendiri. Dunia yang mereka ciptakan dengan manipulasi dan tipu daya. Dunia yang hanya bisa berdiri sementara. Mereka mengira bahwa kebohongan bisa menjadi pondasi yang kuat, tetapi mereka lupa bahwa kebenaran, meskipun tertutup sementara, akan selalu muncul lebih terang, lebih kuat, lebih tak terbendung. Jangan takut, karena semua ini adalah bagian dari perjalananmu. Apa yang terlihat sebagai kekalahan adalah kemenangan yang sedang dipersiapkan. Setiap langkah mereka yang mereka anggap menguntungkan, setiap strategi yang mereka pikir akan memperlemahmu, justru akan menjadi batu loncatan bagi kebangkitanmu. Mereka telah mengungkapkan siapa mereka sebenarnya, dan kini kamu hanya perlu melangkah maju, meninggalkan mereka di belakang. Semesta tidak pernah salah. Kejahatan yang mereka tanam akan dipetik dengan cara yang tidak mereka duga. Setiap energi yang mereka kirimkan dengan niat buruk kepada dunia akan kembali kepada mereka, lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan saat itu tiba, mereka akan menemukan bahwa dunia yang mereka bangun dengan kebohongan tidak bisa bertahan melawan energi murni yang kamu bawa. Kamu tidak perlu membalas. Cukup dengan tetap berjalan dengan kebenaranmu, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Cukup dengan berdiri dalam cahaya, mereka akan berlari dari bayang-bayang mereka sendiri. Dan kamu, jiwa yang terpilih, akan terus bersinar, membimbing jalan bagi mereka yang tersesat, dan menunjukkan bahwa kebenaran selalu menang meskipun butuh waktu. Kini semuanya telah terang. Kebenaran yang dulu coba mereka sembunyikan telah muncul ke permukaan. Topeng-topeng telah jatuh. Suara-suara yang dulu memfitnah kini menjadi bisikan tak berarti. Dan kamu, jiwa pilihan yang pernah mereka coba hancurkan, telah bangkit. Lebih kuat, lebih tenang, lebih bercahaya dari sebelumnya. Apa yang kamu lalui bukanlah ujian biasa. Ini adalah perjalanan jiwa, pertarungan batin, pertempuran tanpa suara yang hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang mampu tetap jernih dalam badai. Dan kamu berhasil. Kamu tidak hanya bertahan, kamu bertumbuh. Kamu tidak hanya melewati luka, kamu menjadikannya pelita. Mereka ingin kamu menyerah. Mereka berharap kamu berubah menjadi pahit. Tapi kamu memilih cinta. Kamu memilih kesadaran. Kamu memilih untuk tetap menjadi dirimu sendiri di dunia yang memaksamu menjadi orang lain. Dan itu adalah kemenangan paling agung dari segalanya. Semesta melihatmu. Semesta mengakui kekuatanmu. Apa yang dulu hilang akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Apa yang dulu rusak akan disembuhkan. Apa yang dulu dikaburkan oleh kebohongan, kini mulai bersinar dalam kejernihan kebenaran. Ingatlah, cahaya tidak pernah memaksa, tetapi selalu menang. Dan kamu adalah pembawa cahaya itu. Kamu telah menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada suara yang keras, tetapi pada jiwa yang tetap lembut meski telah dilewati ribuan luka. Langit kini terbuka untukmu. Jalan telah dibersihkan. Energi baru sedang menuju hidupmu. Bersiaplah menerima gelombang keberkahan yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Karena mereka telah selesai. Kini giliranmu bersinar tanpa gangguan. Dan sebelum kamu melangkah lebih jauh, pastikan untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar. 77. Sebagai sinyal kuat ke semesta, bahwa kamu siap menerima semua kebaikan yang telah menunggumu sejak awal. Kamu tidak sendirian. Kami melihatmu. Kami percaya padamu. Dan kami berjalan bersamamu, menuju hari di mana hanya cahaya dan kebenaran yang tinggal. Teruslah bersinar, jiwa terpilih. Dunia sedang berubah karena keberadaanmu.